Mendorong pertumbuhan pemakaian pupuk organik dan pestisida nabati, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar kembali menggelar pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati bagi petani tembakau. Kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini pun disambut antusias positif ratusan petani tembakau yang ada di Kabupaten Blitar. Lalu seperti apakah kegiatannya? Berikut kita simak liputannya. Seperti inilah pemirsa, suasana yang tampak di Gedung Local Education Center Blitar pada Senin 1 Juli 2019 kemarin. Ratusan petani tembakau dari seluruh wilayah Kabupaten Blitar mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Kegiatan ini merupakan terobosan kompetitif Pemkab Blitar, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan, untuk menggenjot pertumbuhan pemakaian pupuk organik dan pestisida nabati sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian bahan kimia di bidang pertanian tembakau. Untuk hari ini kegiatannya pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati bagi kelompok petani tembakau. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kita pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Nah, nanti kegiatan ini kan diikuti oleh 150 petani dari 6 desa, yaitu Desa Wonorejo dan Desa Selagi Kecamatan Talun, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan, Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan. Untuk besok itu ada dari Desa Kaligambir dan Desa Margomulyo Kecamatan Pangurjo. Melalui pelatihan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar mendorong para petani untuk bertani menggunakan pupuk yang bersumber dari alam yang ada di sekitar mereka. Apa outputnya yang akan dicapai nantinya, yang akan diinginkan, yaitu penjenengan semua ini nanti harapannya kalau berbudidaya tanam tembakau itu nanti satu, hendaknya menggunakan pupuk organik, pupuk kita ya, kurangi atau hindari penggunaan pupuk-pupuk kimia. Yang kedua, dalam berbudidaya tanaman tembakau nanti harapannya penjenengan semua ini nanti tidak menggunakan pupuk atau obat-obat atau racun-racun kimia. Jadi gunakan pestisida yang nabati, alami. Harapannya kita bisa mendapatkan produk yang sudah organik. Harapan kami dari dinas, penjenengan ini adalah pionirnya, wakil-wakil petani tembakau. Harapannya nanti penjenengan ini nanti sebagai contoh teladan untuk pengembangan berbudidaya tanaman tembakau secara organik. Bahwa hari ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar mengadakan pelatihan untuk petani-petani tembakau yang ada di Kabupaten Blitar terkait dengan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, di mana harapan kami dengan mengalihkan para petani yang awalnya itu menggunakan pupuk-pupuk kimia dan pestisida kimia yang terlalu tergantung pada kimia, itu akan mengalihkan kepada pertanian yang organik dengan cara melatih pembuatan pupuk dan juga melatih pembuatan pestisida organik.
Dalam pelatihan kali ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar menggandeng Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Balitas Malang, di mana para peserta dalam pelatihan kali ini dibagi menjadi 2, yakni kelas 1 dan kelas 2. Terus niki apit sing teng pucuk-pucuk dadosipun sebenarnya semua hewan belum tentu dikatakan hama apabila populasinya tidak melalui amban kendali. Misalkan cuma setunggal dari sekian hektar luas tembakau cuma ada 1 ulat, itu tidak bisa dikatakan hama. Kalau hama itu sudah mempengaruhi kerugian secara materi, menyebabkan kerusakan tanaman panjenengan, baik niku bakul, lombok. Tapi kalau cuma ada beberapa yang tidak bisa dikendalikan, itu tidak disebut hama. Nah, hama berikutnya yaitu ulat graya. Biasanya di pertanaman tembakau ada. Ini adalah ngengatnya Pak. Lek pun tepang nggih. Ngengat atau imagonya niki berarti nanti dia akan bertelur. Bapak Ibu harus hati-hati karena dia nantinya kalau populasinya sudah meningkat bisa mengakibatkan kerusakan pada tanaman tembakau. Biasanya dia suka daun-daunan niki, daunnya itu yang dimakan dalam bisa menyebabkan kerugian dalam bentuk yang ulat. Kalau masih telur kan tidak bisa ya Pak ya, dia tidak bisa menyebabkan kerugian. Tapi kalau sudah menetas 3-5 hari, dia akan menjadi ulat. Dan fase ulat ini kurang lebih 12 hari. Jadi kalau sudah ketemu ulat kecil-kecil, Bapak Ibu harus dimonitor. Takutnya semakin besar dia nanti memakan daun-daun atau merusak tanaman Bapak Ibu. Karena waktunya sekitar 12 hari nanti bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, di tembakau itu kan yang menjadi nilai ekonomisnya di daun. Beda kalau di cabai kan di buahnya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau sudah menemukan telurnya. Sebaiknya dikendalikan pada fase telur karena lebih mudah. Biasanya menggunakan pestisida kimia nopo pestisida nabati. Masih kimia nggih Bapak Ibu? Pakai apa? Pokoknya sing mandi nggih Pak. Sing mandi, sing dan teksak. Niku nggih basa kula lho Pak, teksak kula nggih asli Blitar. Inggih kula asli Blitar tapi kebetulan teng Malang. Dadi sing nggih kula semerap artine teksak. Untuk materi hari ini yang pengenalan hama penyakit pada tanaman tembakau serta pemanfaat pestisida nabati sebagai kearifan lokal di daerah. Jadi sekalian untuk pengenalan hama dan penyakit, sekalian untuk pengendalian secara pengendaliannya yang kami sharing materi hari ini tentang pengendalian secara nabati.